Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai kunci cara bertemu guru sejati dalam diri dengan menutup hawa songo. Pepatah mengatakan bahwa hidup adalah belajar. Setiap jiwa yang dilahirkan dan menjalani kehidupan sebagai manusia sejatinya sedang menjalani proses belajar untuk semakin memurnikan diri, sehingga semakin utuh dalam merealisasikan kualitas-kualitas ketuhanan. Dalam setiap jenis pembelajaran sudah pasti membutuhkan guru. Termasuk dalam pembelajaran spiritual, di mana di dalamnya setidaknya terdapat 3 jenis guru, yaitu guru manusia, guru sejati, dan guru suci. Guru manusia adalah perintis, pembuka pintu atau penunjuk arah jalan yang harus ditempuh oleh para pejalan spiritual. Guru ini berperan di awal perjalanan sebagai pendobrak tatanan pola pikir seseorang murid, di mana telah dipenuhi oleh bermacam doktrin dan dogma. Guru manusia inilah yang kemudian intens mendukung secara spiritual dan energi, termasuk dalam mendorong si murid untuk semakin terhubung dengan sang guru sejati. Guru sejati adalah intisari guru yang sebenarnya. Seorang murid haruslah selalu aktif dan progresif dalam perjalanannya untuk terhubung dengan sang guru sejati. Guru sejati adalah realitas ketuhanan yang bertahta di dalam relung hati manusia. Dia merupakan manifestasi dari Tuhan itu sendiri dan percikan keilahian yang bertugas membimbing sang jiwa dalam menjalani pembelajaran hidup. Sebagaimana sang sumber hidup yang menjalani asalnya guru sejati memiliki banyak sebutan. Ia juga disebut sebagai diri sejati. Guru nurani ingsun atman roh dewa ruci dan sebagainya. Namun kesemuanya itu merujuk kepada realitas yang sama, yaitu pribadi tertinggi yang bersemayam di dalam setiap diri dan menjadi esensi dari setiap jiwa. Sementara guru suci pada prinsipnya adalah sama dengan guru manusia, yaitu guru yang berada di luar diri. Hanya saja ia bersifat non-fisik atau astral. Guru suci adalah jiwa agung atau entitas cahaya yang berasal dari dimensi atas yang berjudul untuk membimbing seseorang murid atau sekedar melimpahkan energi dan cahaya kepada orang-orang tertentu yang selaras dengannya.
Guru suci bisa berasal dari kalangan leluhur yang berkesadaran tinggi, atau dewi-dewi, dewa-dewi, malaikat, jiwa-jiwa suci, dan entitas-entitas cahaya lainnya. Dari ketiga guru tersebut, kita akan membahas kunci cara bertemu guru sejati dalam diri dengan cara menutup hawa songo manusia. Sang guru sejati selalu berada di dalam diri manusia. Letaknya ada di pusat jiwa dan keberadaannya tidak pernah terpisah selama tubuh masih bernyawa. Hal itu karena guru sejatilah yang menjadi esensi yang sekaligus menghidupi sang jiwa. Maka dengan cara atau metode yang tepat, guru sejati dapat ditemui kapan saja. Bimbingan dan nasihat guru sejati dapat diakses serta diperoleh kapan saja dibutuhkan. Ada ratusan bahkan mungkin ribuan jalan spiritual yang berbeda-beda di dunia ini. Jalan spiritual tersebut bersifat timbul, tenggelam, dan silih berganti sejak awal kemunculan manusia. Namun sebenarnya itu semua memiliki tujuan yang sama, yaitu mengembangkan metode latihan atau laku yang tepat demi menemukan dan menjumpai sang guru sejati. Di antara banyak sekali jalan spiritual itu, ada yang disebut dengan puasa hawa songo atau nutup hawa songo agar bisa bertemu dengan sang guru sejati. Sebelum kita membahas nutup atau puasa hawa songo, tentunya kita sering menjumpai orang yang belum matang dalam berpuasa, sehingga puasa yang dilakukannya hanyalah sebatas menahan haus dan lapar. Puasa yang sudah mengalami peningkatan mutu spiritual adalah puasa yang sudah tidak masuk lagi pada tataran fisik, tapi juga masuk ke dalam tataran batin, yaitu tataran yang mampu bermanifestasi pada akal budi dan perilaku. Puasa seperti inilah yang sejatinya berpuasa, di mana akan memperbesar ketakwaan dan penghormatan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Puasa hawa songo atau nutup babahan hawa songo memiliki makna bahwa manusia hendaklah menjaga dirinya dari hawa nafsu yang keluar dari 9 lubang yang terdapat di tubuh manusia. 9 lubang tersebut adalah 2 lubang di mata, 2 di telinga, 2 pada hidung, 1 di mulut, 1 lubang kelamin, dan 1 pada dubur. Dari 9 lubang hawa itu lah nafsu manusia akan muncul. Ketika mau berikhtiar untuk mengontrol 9 lubang hawa nafsu tersebut, manusia akan bisa lebih terarah kehidupannya, karena sebenarnya fitrah dari 9 jalan tadi adalah kesucian dan pengabdian kepada Sang Khalik. Akan sulit menemukan sang guru sejati apabila manusianya masih diperbudak dan dikuasai oleh hawa nafsu. Oleh sebab itu, 9 lubang hawa tersebut harus dijaga dan dikendalikan. Berikut ini adalah cara bertemu guru sejati dalam diri dengan cara
nutup babahan hawa songo atau puasa hawa songo, di mana yang pertama adalah puasa mata. Puasa mata yakni tidak menggunakan mata untuk melihat hal-hal yang tabu atau segala sesuatu yang tidak pantas secara etika, norma adat, dan agama. Tidak menggunakan mata untuk memandang dengan penuh kekejian, emosi, dan dengki yang membuat orang lain sakit hati. Tidak menuruti nafsu tidur, dan jangan kebanyakan tidur. Sebaliknya juga, gunakan matamu untuk memperhatikan ayat-ayat Tuhan yang terhampar di alam semesta. Berikutnya adalah puasa telinga, yaitu tidak menggunakan telinga untuk mendengarkan hal-hal yang negatif, seperti misalnya gosip, ngerumpi, atau ajakan untuk berbuat maksiat dan lain-lain. Telinga itu fitrahnya suci, yaitu untuk mendengar kalimat puji-pujian kepada Sang Pencipta ataupun untuk mendengar suara hati nurani. Selanjutnya adalah puasa hidung, yakni tidak menggunakan hidung untuk menghirup bau-bauan yang tidak bermanfaat bagi kesehatan, seperti candu narkotika dan semacamnya. Gunakanlah hidung untuk bernapas dalam ridho Tuhan. Apabila terdapat rasa syukur kepada Tuhan pada setiap nafas yang masuk melalui hidung kita, jiwa kita pun akan menjadi lebih tentram. Berikutnya adalah puasa mulut, yakni tidak mengumbar nafsu makan. Makanlah pada saat rasa lapar telah tiba dan berhentilah sebelum kenyang. Selain itu juga tidak berbicara yang bisa membuat sakit hati orang lain, tidak berucap yang menimbulkan keresahan dan kegelisahan. Namun sebaliknya, kita manfaatkan mulut untuk bertutur kata yang baik, menenteramkan, juga menghibur bagi sesama. Berikutnya adalah puasa alat kelamin, yakni tidak mengumbar dan menuruti hawa nafsu syahwat secara berlebihan, sekalipun itu dilakukan dengan pasangan yang sah. Energi kehidupan manusia mudah terkuras oleh aktivitas seksual. Oleh sebab itu, dalam khazanah dunia mistik senantiasa ditekankan untuk menghemat energi kehidupan. Nutup hawa songo yang terakhir adalah puasa dubur, yakni menggunakan sebagaimana fungsinya secara normal. Tidak ada penyimpangan seksual. Lubang dubur manusia itu merupakan jalan untuk mengeluarkan segala sesuatu yang tidak lagi diperlukan oleh tubuh. Untuk menyempurnakan nutup babahan hawa songo ini, ditambahkan yang namanya puasa pikiran, puasa hati, puasa roh, dan puasa rasa. Puasa pikir, yakni tidak berprasangka buruk, tidak negatif thinking, tidak picik akal, tidak membuat rencana buruk, destruktif, dan provokatif. Bukalah pikiran seluas-luasnya dan jadikan pikiran yang mampu menerima sinyal-sinyal dari batin agar pikiran menjadi cermat, teliti, dan selalu berpikir positif. Yang kedua adalah puasa hati, yakni
tidak iri dan dengki terhadap prestasi orang lain, tidak panasan, tidak melecehkan dan meremehkan pendapat orang lain. Jadikanlah hati sebagai gudang ilmu, yaitu dengan cara membuka hati kepada luasnya ilmu pengetahuan dan sumber-sumber kebenaran. Yang ketiga adalah puasa ruh, yakni tidak berkeinginan yang berlebihan atau melebihi batas kewajaran, namun selalu eling dan waspada. Eling akan sangat paraning dumadi dan waspodo terhadap segala hal yang menjadi penghalang kemuliaan hidup. Dan yang terakhir adalah puasa rasa yakin, yakni yakin. Memiliki rasa untuk tidak memiliki hal ini akan memberikan kita keikhlasan, di mana akan menjadikan batin lebih tenang, hati tentram, pikiran jernih, tidak mudah kecewa atau patah hati, dan selalu sehat jasmani dan rohani. Jika manusia mampu mengendalikan atau menutup hawa songo dan menyempurnakan 4 puasa penyertanya, maka dirinya akan selalu terhubung dengan alam semesta. Dan pada saat itulah dirinya akan menjadi manusia yang berada pada level lanjut, yaitu manusia yang mampu bertemu dan berkomunikasi dengan sang guru sejatinya. Demikianlah video kunci cara bertemu guru sejati dalam diri dengan menutup hawa songo. Semoga video ini dapat bermanfaat dan membawa kebaikan bagi kita semua. Akhir kata, kami doakan agar Anda sekeluarga senantiasa lancar dan banyak rezekinya. Amin ya robbal alamin.